Hai guys, selamat siang. Gini, gue mau berbagi cerita aja pengalaman hari ini yang cukup lumayan, ya mungkin bisa diambil petik pelajaran lah buat kawan-kawan yang mau mudik atau yang mau pulang kampung di masa-masa pandemi seperti ini. Jadi saya itu ceritanya pulang dari semalam jam 1 dini hari. Itu memang aku sengaja untuk menghindari razia atau menghindari proses pengetatan di masa-masa pandemi yang seperti ini. Meskipun kondisi saya ini sudah dalam keadaan sudah divaksin, tapi ya karena prosedural yang harus dijalani, jadi ya lumayan sulit. Jadi waktu dari Jakarta saya pakai motor ya, karena memang motor mungkin lebih efektif dan lebih efisien untuk manajemen waktu. Jadi dari jam 1 malam saya berangkat tepatnya dari Kedoya, Jakarta Barat, itu langsung menuju ke Pelabuhan Merak. Awalnya saya lancar dan kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan menuju Merak. Saya order tiket biasa karena sekarang kan zamannya sudah harus online dan harus transfer melalui virtual account. Jadi saya order pertama itu tiket habis, padahal itu min 2 jam ya. Yang reguler habis, terus yang kedua yang aku majukan sedikit itu reguler juga sisa 3, tapi ketika saya klik habis juga. Jadi parah bener. Nah karena habis adanya itu sekitar jam 7 dan aku hitung-hitung itu kurang efektif. Jadi saya coba melalui jalur ekspres. Akhirnya saya klik yang jalur ekspres. Kalau reguler itu harga sekitar 53.000, tapi kalau jalur ekspres itu 95.000. Perbandingannya lumayan. Ekspresnya kelihatannya mah cepet ya. Ya. Dan ketika aku masuk ke area Merak, itu ternyata kendaraan baik mobil, motor padat gila. Padahal itu saya waktu di Merak itu sekitar jam 3-an. Jam 3-an sampai ke Merak itu padat luar biasa. Ampun. Jadi masyarakat ini ternyata nyuri start sebelum ada pelarangan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei besok. Nyuri start dengan cara pulang duluan sebelum ada pengetatan atau peniadaan mudik. Gila, itu saya masuk ke area antri untuk scan tiket. Itu ternyata saya antri sampai dengan kurang lebih 2 kilo dan meraya pelan-pelan. Sabar. Tadinya saya sudah sempat beli nasi karena untuk sahur. Jadi nasi sudah saya bawa di tentengan saya di sebelah kiri. Itu nasi saya niat akan makan di kapal. Tapi karena dari jam 3 saya sudah antri dan antrinya lama dan panjang, sehingga saya belum sempat makan. Dan kebetulan saya semalam itu belum sempat makan juga. Jadi perut udah agak melilit. Tadinya niat tetap mau menjalankan puasa, tapi ternyata ketika ngantri sekitar 2 jam kurang lebih ya, 3, 4 ya 2 jam kurang. Itu dari jam setengah lima lewat 15 menit lah, atau jam 4:40 menit itu saya baru sampai ke tempat scan. Ternyata barcode atau tiket saya itu salah. Harusnya barcode atau tiket saya itu ke jalur yang ekspres. Nah jalur yang ekspres itu adalah di awal kiri jalan sebelum masuk ke jalur reguler itu untuk penyeberangan menggunakan Verizi. Nah ternyata saya harus putar balik ke arah Jakarta, tapi terbalik langsung ke arah ekspres. Bayangkan sudah ngantri panjang, tiba-tiba suruh
balik lagi. Astagfirullahaladzim. Dan belum cukup dan belum sampai di situ. Tiket saya itu berakhir di jam 4. Dan di situ ada keterangan kalau lebih dari jam 4 maka tiket akan hangus secara otomatis. Akhirnya sudah bismillah aja lah. Bismillah, akhirnya saya balik. Itu posisi udah mendekati jam 5. Mendekati jam 5 saya balik terus saya menuju ke jalur ekspres. Nah, di sana jalur ekspres udah jam 5-an, saya ngantri sebentar. Kalau di jalur ekspres nggak terlalu padat ya. Nggak terlalu padat, terus saya masuk. Setelah masuk saya kasihkan tiket saya. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata tiketnya hangus. Dan itu tidak bisa di-scan. Disitulah aku merasa bingung, merasa pusing, gimana ini kira-kira. Akhirnya yaudah aku minta tolong mas, ini saya udah ngantri panjang banget. Jadi saya punya alasan karena ngantri panjang dan salah tadi sehingga tiket saya otomatis habis, hangus. Nah setelah itu masnya bilang, ya gimana ya, ini udah nggak bisa di-scan mas, gimana? Terus ayo mas lah, tolongin dong. Oke. Akhirnya apa? Akhirnya oke, ditolongin. Ya udah, coba nanti aku teleponin pusat dulu. Akhirnya diteleponlah pusat. Assalamualaikum komandan, ini mohon maaf ada salah satu customer yang mau melakukan penyeberangan, akan tetapi tiketnya hangus. Itu bagaimana kira-kira? Aku di situ doa aja, Bismillahirrahmanirrahim, sama wawasamil alim. Doa terus, dan rasanya cemas banget. Dan nggak mungkin banget kalau gue beli tiket ulang, sedangkan uang di saldo juga habis kan. Ada uang cash dan nggak memungkinkan. Akhirnya ya udah gue tunggu, mas bantuin dong. Akhirnya diteleponin. Setelah diteleponin ya udah, akhirnya alhamdulillah saya bisa ngisi surat pernyataan ya, alasan kenapa tiketnya sampai hangus. Dan disitu saya tanda tangan. Setelah tanda tangan saya menggunakan surat sakti tersebut untuk melakukan penyeberangan. Akhirnya saya jalan ternyata saya di situ orang pertama dalam artian mau kapal ekspresnya itu udah jalan, dan saya menunggu cukup lama. Dan di sini sangat menyita waktu cukup lama. Dan akhirnya saya naik di situ kondisi kapal juga kosong kalau yang ekspres ya, karena banyak masyarakat itu melalui jalur reguler. Nah akhirnya saya melakukan penyeberangan lancar, alhamdulillah. Dan sini saya juga sempat sholat subuh dan melaksanakan dan habis sholat subuh saya duduk sebentar menikmati pemandangan laut, dan habis itu saya tidur. Dan setelah tidur akhirnya saya sampai saya turun. Nah selagi turun alhamdulillah ada temen yang ketemu di kapal lah. Kita ngikutin dan cerita bagaimana, katanya memang ada razia rapid test antigen di awal dermaga. Dan di situ aku ya udah bismillahirrahmanirrahim lah. Posisi saya tidak bawa surat antigen dan saya tidak punya SIM. Gila. Dan akhirnya apa? Hanya saya jalan dan bismillah aja dah. Bismillah. Wih, alhamdulillah lancar Jaya. Lancar tanpa halangan suatu pun apa. Akan tetapi ketika turun dari tarahannya menuju ke Panjang. Nah di Panjang itu jalur agak masih sempat lancar, tetapi ketika di pertengahan itu setelah masuk ke area Bandar Lampung, di situ ternyata ada para TNI dan ada Satgas. Itu yang orang pakai apa itu, pakai alat-alat anti pengetesan rapid test itulah. Nah di situ di stop semua yang motor dengan plat B, plat seberang itu di stop dan disuruh untuk melakukan rapid test antigen. Aduh, saya itu posisi males banget, bayangkan, males banget kalau hidung saya sampai dicokrok lagi, males banget, sakit. Ada beberapa yang sudah dilakukan rapid test antigen dan di situ juga suratnya langsung keluar. Dan di situ sih alhamdulillah sih, saya nanya sih katanya gratis. Tapi kan dicokroknya kan sakit. Dan ngantrinya yang paling malas itu ngantrinya. Tapi alhamdulillah saya sempat baca sholawat, mudah-mudahan enggak
nggak dicokrok lah hidungnya. Dan alhamdulillah semuanya, karena mungkin waktu itu karena terlalu banyak yang di stop sehingga masyarakat yang suhunya normal itu alhamdulillah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan berikutnya. Hanya saya alhamdulillah tidak jadi dites antigen, meskipun saya insya Allah kondisi negatif, kondisi bersih. Setelah itu alhamdulillah banget saya melanjutkan perjalanan. Belum sampai 1 kilo saya melakukan perjalanan, ternyata di situ ada razia motor, razia polisi. Astagfirullahaladzim, polisi ada kali sekitar 30. Gila. Dan posisinya itu setelah flyover, jadi flyover turun itu tidak ada posisi untuk menghindar. Akhirnya saya pasrah di stop lah saya. Setelah di stop, akhirnya saya kena karena memang motor saya itu knalpot bukan knalpot bawaan. Nah, itu motor suruh ganti knalpot. Dan bayangkan saya mau ke Purwosari, mau ke Lampung, dan saya posisi di Jakarta Barat tinggalnya. Kalau seandainya saya ditilang, masa ya saya harus ke tengah-tengah lagi? Posisinya ke Jakarta Barat jauh, ke Purwosari jauh. Aduh, pusing saya. Dan saya posisi nggak punya SIM, jadi kesalahan saya ada 2. Knalpot bobokan, terus yang kedua nggak punya SIM. Saya cuma punya surat tilang. Surat tilangnya itu juga sudah tahu deh, dibuang kayaknya tadi itu. Jadi surat tilang saya itu sudah 2 tahun. Oh ini mas, ini surat tilang ini sudah 2 tahun nggak diurus, saking lamanya. Tapi alhamdulillah ini nomornya hilang, tanggalnya hilang. Nah habis itu ya udah, saya ternyata dimintain 500 kan. Ya udah saya bantu kata Pak Polisi. Saya bantu, ini kan kamu ke kantor polisi, motor saya bawa, terus kemudian bawa knalpot aslinya. Wah, knalpot bawaan. Ya nggak mungkin lah. Kalau saya bawa knalpot bawaan, saya juga beli motor second. Saya bilang, Pak tolong Pak, gue mau kawin Pak gitu. Udah minta tolong begitu. Tetep aja susah. Akhirnya, Pak ini Pak di dompet juga cuma 50.000 Pak. Saya mau ke ATM dulu Pak ya. Enggak, yaudah saya bawa nih. Pak tolongin Pak. Akhirnya ya saya dimintain 250.000. Bayangkan, dimintain 250.000. Wah, duitnya udah kritis lagi. Ya udahlah, habis aku coba, Pak ini apa ada 100 Pak. Enggak, ini motor Pak. Ini Pak 150 Pak. Main-main, gue nggak butuh duit. Ya udahlah. Habis itu udah 200, kalau nggak 200 motor saya bawa nih. Ya udah, dengan terpaksa gue keluarin 200, yang penting urusan lancar. Alhamdulillah setelah saya kasih, terus saya jalan. Alhamdulillah sekarang udah sampai di gedung tataan dan lancar, dan mudah-mudahan lancar terus. Jadi buat kawan-kawan yang mau pulang kampung, yang pertama bawa duit yang cukup. Nggak apa-apa lah, misalkan kita kasih aja, yang penting perjalanan lancar. Cukup dalam artian ya nyisain duit di dompet 500-600 gitu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal udah, yang penting lancar aja lah gitu ya. Terus yang kedua, jangan lupa selalu berdoa, selalu bersolawat. Dan ini pengalaman lah buat kawan-kawan, semoga ini bisa diambil hikmahnya. Tetap semangat dan nyantai aja, pokoknya nyantai aja. Kayak di jalan ada orang-orang minta duit, yang pembangunan masjid jangan lupa ditaruh. Itu juga mudah-mudahan biar selamat. Kan innamas shadaqatu lidaf'il bala. Sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Pokoknya ya sudahlah. Kalau ada keluarin. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum.